simpul kelima atau simpul keenam. Maka persamaannya adalah sebagai berikut. F3 X3 sama dengan jarak antara X3 ke X4 ditambah dengan F4 X4, di mana F4 X4 ini adalah 0 karena total jarak yang ditempuh sebelumnya masih 0. Maka persamaan rekursif pada tahap ketiga yakni F3 X3 sama dengan jarak dari X3 ke X4 dan minimum dari jarak itu. Selanjutnya, diketahui bahwa F3 X3 ini adalah jarak total terpendek pada tahap ketiga. Dan X3, X4 ini jarak dari posisi ketiga ke posisi keempat. Nah, untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Untuk tujuan dari 5 ke 7 kita masukkan. Karena di sini tujuannya hanya satu tujuan, jadi di sini kita hanya menggunakan 1 X4 saja. Di sini X3-nya, jika X3 sama dengan 5 ke X4 yakni 7, itu jaraknya adalah 8. Kita masukkan ke sini. Selanjutnya, maka solusi optimalnya adalah jarak itu sendiri, seperti rumus yang sudah dipaparkan, yakni jarak dari X3 ke X4, yakni 8. X4 sama dengan 7. Dari mana mendapatkan 7 ini? Karena tujuannya hanya satu, maka solusi optimalnya hanya pada simpul 7. Dan selanjutnya untuk jarak dari simpul 6 ke simpul 7, simpul 6, itu jaraknya adalah 9. Maka langsung dimasukkan ke sini, seperti di atas. F3 X3-nya adalah 9, sama seperti D X3, X4-nya. Dan solusi optimalnya 7, karena tidak ada tujuan alternatif lain, hanya 7. Maka untuk slide selanjutnya kita simpan data bahwa F3 X3 sama dengan 5. Maksudnya adalah jarak total yang ditempuh melalui jalur simpul 5 adalah 8. Sedangkan jarak total pada tahap 3 yang melalui simpul 6 adalah 9. Oke, kita lanjut ke tahap kedua. Persamaan rekursif pada tahap kedua yakni F2 X2 sama dengan jarak dari X2 ke X3 ditambahkan dengan jarak total pada tahap ketiga tadi. Nah, hasil penjumlahannya ditemukan nilai minimumnya, maka nilai minimum itulah yang menjadi nilai dari F2 X2. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk X2 dengan nilai 2 itu menuju dua tujuan masing-masing simpul pada X2 ini menuju ke dua tujuan. Yang pertama ada 5 dan yang kedua ada 6. Nah, untuk X2 sama dengan 2 ke X3 sama dengan 5 itu jaraknya adalah 10, seperti yang disampaikan sini, 10. Dan selanjutnya, kenapa ditambahkan 8? Karena 8 ini adalah hasil dari F3 X3 yang kita lakukan di tahap sebelumnya. Di sini saya untuk mempermudah saya membawa key-nya yaitu F3 X3 yang melalui simpul 5 adalah 8. Maka dari itu ditambahkan 8. Nah, selanjutnya dari simpul kedua ke yang bernilai 2 ke simpul ketiga yang bernilai 6, ya jarak yang ditempuh adalah 17. Simpul 2 ke simpul ke-6, jarak yang ditempuh adalah 17.
Kemudian 9 ini dapatkan dari F3 X3, di mana X3-nya sama dengan 6. Kita ketahui di sini bahwa nilainya 9, langsung saja dimasukkan. 10 tambah 8 sama dengan 18, sedangkan 17 tambah 9 sama dengan 26. Karena 18 lebih kecil daripada 26, maka nilai yang dimasukkan di sini adalah 18. Seperti persamaan yang disampaikan tadi, bahwa yang dibutuhkan adalah nilai minimumnya. Karena 18 lebih kecil daripada 26, maka solusi optimalnya adalah nilai minimumnya, yakni 18. Nah, 18 ini didapatkan melalui simpul yang bernilai 5. Nilai 5. Selanjutnya, X2 yang merupakan X2 dengan simpul 3 menuju ke simpul ke-5. Dari 3 ke simpul ke-5 itu jaraknya adalah 4. Langsung kita masukkan ke sini. Kemudian F3 X3-nya adalah 8. Selanjutnya dari 3 ke 6. Dari 3 ke 6 itu jarak yang ditempuh adalah 10. Maka langsung kita masukkan ke 10 ditambah dengan F3 X3-nya, di mana X3-nya adalah 6, adalah 9. 10 tambah 9. Karena 4 tambah 8 lebih kecil daripada 10 tambah 9, maka langsung kita masukkan hasil 4 tambah 8 di sini, yakni 12. Dan 12 ini merupakan hasil dari proses yang melalui simpul ke 5. Maka di sini solusi optimal dari X3-nya ada 5, sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, jika X2-nya sama dengan 4 atau simpul 4 menuju ke simpul ke-5, itu jarak yang ditempuh adalah 9. Dan ditambahkan dengan F3 X3, di mana X3-nya sama dengan 5 adalah 8. Dan selanjutnya simpul ke-4 ditambah simpul ke-6 dengan jarak 9 dan ditambahkan dengan 9 yang kedua merupakan hasil dari F3 X3 sama dengan 6 yang ini. Maka ditemukan solusi optimal dari F2 X2-nya adalah 9 tambah 8, karena 9 tambah 8 lebih kecil nilainya dibandingkan dengan 9 tambah 9. Dan ini dapat melalui simpul X3 sama dengan 5. Oke, kita simpan hasilnya di dalam kotak. Yang pertama, F2 X2 sama dengan 2. Maksudnya adalah total tahap minimum yang melalui simpul kedua adalah 18. Sedangkan total jarak minimum pada tahap kedua yang melalui simpul ketiga adalah 12. Dan kemudian total jarak minimum yang melalui simpul 4 pada tahap kedua adalah 17. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tahap yang terakhir, yakni tahap ke-1. Persamaan rekursif tahap ke-1 adalah jarak dari X1 ke X2 ditambah dengan jarak total sebelumnya pada tahap-tahap sebelumnya. Hasil dari penjumlahan itu kemudian nilai minimumnya dikatakan sebagai F1 X1. Nah, untuk mempermudahnya saya membawa key dari tahap kedua. Di sini karena nilai posisi awalnya hanya 1, jadi di sini kita tulis hanya 1. Dan di sini X2-nya ada 3 macam, ada simpul 2, ada simpul 3, dan ada simpul 4. Untuk yang pertama dari simpul 1 ke simpul 2 itu jaraknya 5. Dan 18 merupakan hasil dari F2 X2, di mana X2-nya sama dengan 2. Nilainya 18. Selanjutnya
dari simpul 1 ke simpul ketiga jaraknya 9. 9 ditambahkan dengan 12, di mana 12 ini merupakan hasil dari F2 X2, di mana X2-nya sama dengan 3. Dan selanjutnya dari 1 ke 4, dari simpul 1 ke simpul 4 jaraknya adalah 8, dan 17 ini dapatkan dari F2 X2, di mana X2-nya sama dengan 4. Maka ditemukan solusi optimal, yakni nilai terkecil dari hasil ini ditemukan hasilnya yakni 9 tambah 12 yakni 21. Nah, 21 ini didapatkan dari nilai minimum hasil dari total sebelumnya yang melalui simpul 3. Maka dari itu di sini ditulis simpul 3. Maka kesimpulannya, untuk jarak terpendek dari dari 1 ke 7 menggunakan metode mundur adalah 1, 3, 5, 7. Sama seperti halnya metode maju yang dijelaskan oleh saudari Sapa sebelumnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.